Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Taubat, Ketua MWC NU Kecamatan Weleri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi, Wakil Ketua MWC NU Kecamatan Weleri. Yang saya hormati Kepala SMK NU 06 Muallimin Bapak Budi Yulianto SPD. Yang saya hormati Ketua Lakspedam NU Kecamatan Weleri Saudara Muhammad Irhamni Sabil. Ini sahabat saya, kemarin saya sudah ketemu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik, saudara sekalian yang pada siang hari ini, pagi atau siang nih? Pagi ya. Pagi hari ini berkumpul, semoga ini dicatat oleh malaikat sebagai kegiatan tolabul ilmi ya, yaitu mencari ilmu. Karena tolabul ilmi itu tidak hanya mencari ilmu agama, tetapi ilmu sosial, ilmu umum, ilmu untuk mencari nafkah atau ekonomi ini juga dalam kategori tolabul ilmi. Maka kalau ini sudah menjadi tolabul ilmi, berarti ini adalah sunnatun muakkadatun, bahkan fardu bayar. Nah, jadi dapat pahala kan begitu. Nah, adik-adik sekalian, jadi di sini saya berdiri ya. Ini saya garis bawahi, ini kegiatan ini kita santai saja ya Pak ya. Bapak saya putih Pak. Boleh di sini aja ya. Ini saya lihat ini ada yang dari pondok pesantren ya. Ini campuran ya. Ada yang dari ibu-ibu dari mana? Fatayat Muslimat NU Weleri. Ini adik-adik juga saya lihat ini dari berbagai sekolahan ya. Tidak hanya dari SMK NU sini aja. Dari berbagai ya. Oke, kita santai saja ya. Perlu saya garis bawahi, nanti kegiatan ini pokoknya kita se-happy mungkin, sesantai mungkin. Jenengan kepengen bertanya saja, nanti kita diskusi bareng. Ya, saya bukan orang yang ahli di bidang ini, tetapi saya sudah memulai di bidang konten kreator, memulai duluan. Ya, saya bukan ahli di bidang saya, makanya saya masuk sini tadi itu ya rada nganu Pak, rada minder. Karena ini ruang lab, di depannya ada satu komputer. Sebenarnya saya tuh di rumah tidak punya komputer. Modal saya untuk editing itu hanya handphone ini sama handphone itu. Ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya menjadi konten kreator yang awalnya itu hanya iseng-iseng, sudah ada pendapatan dari situ, saya sudah punya AdSense dari situ, dan intinya ya alhamdulillah sudah bisa untuk kebutuhan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi ya, Pak Fauzi, jenengan jangan hanya menjadi objek, jangan hanya penikmat TikTok, jangan hanya penikmat Facebook ya. Kalau bisa jenengan itu menjadi orang yang memproduksi video, entah itu video komedi atau video tentang tutorial atau video apapun yang jenengan produksi yang bermanfaat untuk orang lain, silahkan diupload. Nah, biasanya jenengan kan selama ini ya hanya sekedar upload gitu ya. Nah, sebelum masuk di situ, nanti saya akan jelaskan apa itu tentang media sosial, wawasan tentang media sosial, platform apa saja yang bisa menghasilkan cuan atau uang. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu channel saya namanya Wisata Hati. Waalaikumsalam. Moga Ibu. Okay. Salah satu channel saya namanya itu Wisata Hati, Funfit. Kemarin Mas Sabil ngirimi saya data peserta yang ada di sini, sebagian besar itu kaum milenial, kaum pelajar, maka banyak yang menggunakan Instagram. Nah, di sini siapa saja yang menggunakan Instagram? Ayo, hampir semuanya. Yang menggunakan YouTube banyak juga. Yang menggunakan Facebook sedikit ya. Yang sudah punya halaman atau fanpage belum punya. Yang sudah punya TikTok, semuanya. Apalagi belum saya sebut. YouTube itu ya. Oke. Nanti kepengen fokus di salah satu platform yang menurut saya sudah
belum begitu menguasai gitu, tapi sudah menghasilkan untuk pribadi saya. Nanti kita akan sharing bareng. Ya. Salah satu channel saya namanya Wisata Hati. Wisata Hati itu dulunya namanya Wisata Alam Selo Arjuno. Isi konten-kontennya banyak sekali dulu tuh. Pokoknya semua video masuk di situ. Terus akhirnya singkat cerita runningnya adalah tentang pengajian. Makanya sekarang saya rubah menjadi Wisata Hati. Itu fanpage Bapak Ibu sekalian. Fanpage ya. Fanpage itu halaman Facebook. Bukan Instagram, bukan TikTok, tapi fanpage. Karena saya itu ngefan dengan Gus Baha, Pak. Gus Baha itu saya ngefan banget. Maka video-video Gus Baha saya upload di situ. Seperti disampaikan tadi Pak Fauzi, kita harus punya target. Targetnya apa? Nah, saya awalnya itu saya kepingin, yang penting saya kepingin menyebarkan atau share kebaikan. Maka dengan share kebaikan itu insya Allah kita dapat berkahnya, dapat ilmunya, kan begitu. Tapi lama-kelamaan monet juga itu. Saya tidak nyangka monet itu bahasa digitalnya itu adalah monetisasi, adalah platform atau channel yang sudah dikasih fitur iklan. Nah, artinya kita sudah ketika upload video kita sudah bisa mendapatkan iklan, sudah bisa mendapatkan uang. Karena di sini ada yang dari pondok, ada Bapak Ibu Fatayat, bahwa sebelum kita mulai saya akan memberikan narasi semangat bahwa di dalam usul fikih, ya, dalam usul fikih Gus Baha juga sering ngendiko bahwa biasakan kegiatan apapun, kegiatan mubah itu anggap sebagai kegiatan wajib. Maksudnya, kegiatan mubah yang jenengan lakukan, niatkan sebagai kegiatan yang wajib. Contohnya seperti ini. Jenengan tidur ini adalah hal yang mubah. Tetapi kalau jenengan sudah tahu ilmunya, ya Allah, saya mau tidur dalam rangka saya mau meninggalkan maksiat. Nek jenengan melek misalkan, bisa juga jenengan nongkrong sama teman-teman, di depannya ada minuman keras. Tapi dengan tidur jenengan terbebas dari itu. Kemudian jenengan nek isih melek, jenengan browsing, mohon maaf, sesuatu sing purno. Ini juga maksiat. Tapi dengan tidur jenengan aman. Maka jenengan nek ninggalkan keharaman, jenengan melakukan maksiat, geremengi tonggon itu kan haram. Nah, jenengan tidur itu sesuatu yang mubah menjadi wajib karena meninggalkan keharaman. Dengan begitu jenengan dapat pahala. Jenengan niat tidur karena meninggalkan maksiat juga dapat pahala. Begitupun menjadi konten kreator, jenengan edit, Pak. Biasanya yang paling membosankan jadi konten kreator itu editing. Ya nek video ini kecil-kecil itu cepet, Pak. Paling 10 menit 5 menit itu udah beres. Tapi kalau video panjang ini butuh waktu berjam-jam. Nah, maka jenengan ketika melakukan editing video ini lakukan atau niatkan ini sebagai meninggalkan semua kegiatan maksiat. Maka ini yang saya sebut jenengan melakukan mubah, anggaplah itu adalah wajib. Maka jenengan tidak ada kesempatan waktu untuk melakukan maksiat. Karena pada awal-awal dewe niku wis kayaknya wajah-wajah nganu, Pak, wajah maksiat tok, Pak. Nah, wis pokoknya maksiat tok. Makanya sesuatu yang mubah, Ibu Bapak sekalian, sesuatu yang mubah iki ora dimanfaatke, iki emang. Maka nanti malaikat akan mencatat, oh iya wong iki berarti tahu ngaji usul fikih. Ana ilmune, Bu, ora mau ngawur niki. Jadi Gus Baha sering ngendika ngoten niku. Nah, maka Bapak Ibu sekalian perlu ditata nanti seandainya adik-adik sekalian kepengen menjadi konten kreator, pokoknya aktivitas apapun, kegiatan seperti ini lakukan, niatkan ini adalah sesuatu yang wajib karena berpotensi jenengan nganggur berpotensi melakukan maksiat. Oke, akan saya perkenalkan diri ya. Tadi coba dikembalikan, Pak. Tadi udah disinggung sama Pak Turmudi ya. Sebenarnya saya itu dari pelosok. Jenengan di sini dari kota. Ini saya ke sini tadi lewat kota semua. Saya itu paling pelosok Kabupaten Kendal, perbatasan Temanggung. Dusunnya namanya Watu Lawang. Pernah dengar, Bu? Watu Lawang itu dekat sama Cening. Cening itu dekat sama Kandangan Singongan, Temanggung, Pak. Paling pelosok Kabupaten Kendal itu namanya Dusun Watu Lawang, Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Aku ae sing pong pelosok, Pak. Gaweane mau nang alas, nang kebun. Saya bisa memulai menjadi konten kreator, apalagi panjenengan. Dengan peralatan yang lebih canggih daripada saya. Apalagi adik-adik, mesti handphone lebih canggih daripada saya.
media sosial saya, nomor WA saya itu, terus kemudian Facebook profil saya Ahmad Husain, kemudian YouTube saya juga Ahmad Husain, Instagram juga tapi jarang saya kelola, kemudian itu fanpage Wisata Hati. Ini sudah hampir 70.000 pengikut ya. Per hari ini sudah 69.900 pengikut. Mungkin nanti malam sudah tembus 70.000 pengikut. Next Pak. Nah ini ya, tadi udah disebutkan sama Pak Turmudi, dulunya saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Kendal atau FKDWK. Makanya kalau ada desa wisata atau Pokdarwis se-Kabupaten Kendal, insya Allah saya agak sedikit tahu. Ya. Tapi sekarang udah reorganisasi, saya jadi penasehat. Kemudian yang kedua, anggota Badan Promosi Baproparda, itu ada 2 itu. 4 Ketua Karang Taruna Kecamatan Limbangan, Sekretaris Ansor, Pengurus Pokdarwis Selo Arjuna Bligo. Nah ini Selo Arjuna itu tempat wisata yang ada di Limbangan sana. Terus saya punya usaha tani, namanya Berkah Tani Porang, perkebunan porang. Terus jual beli bibit porang, tapi ini sekarang agak lesu ya. Terus kemudian saya menciptakan brand baru, namanya Kemiri Arjuna. Kalau ada dengan menemukan produk namanya Kemiri Arjuna itu milik saya. Jadi produknya itu murni dari kemiri, Bu Sobat. Nah, misalnya jenengan kan nunggu bumbon, nah saya tak bikin minyak. Nanti untuk minyak rambut, menumbuhkan rambut, terus menghitamkan rambut. Media sosial untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ngacung, sing tidak punya handphone siapa? Gak ada ya? Yang punya siapa? Semuanya. Artinya jenengan secara tidak disadari sudah melakukan atau sudah masuk dalam kategori pengguna media sosial. Cuman paling biasanya jenengan hanya memanfaatkan untuk guyonan, untuk alat komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, selama ini banyak yang belum menyadari bahwa di media sosial bisa lebih dari itu. Bisakah menjadi profesi seorang konten kreator? Sangat bisa. Sangat banyak sekali contohnya. Saya nanti akan memberikan banyak contoh yang ada di sekitaran kita yang sudah sukses. Kalau artis itu udah wajar. Tapi kalau orang Kendal, orang Boja yang sudah sukses menjadi konten kreator itu luar biasa. Nah, media sosial tujuannya itu untuk media komunikasi dan sosialisasi. Seperti ini, Mas Abil kemarin menghubungi saya lewat WA. Bisa enggak untuk menjadi narasumber? Itu namanya untuk sosialisasi tanpa ruang dan waktu. Ya, terus kemudian media edukasi. Edukasi seperti ini ya, media edukasi. Edukasi itu ya untuk pembelajaran komputer seperti ini. Terus kemudian kontak layanan customer service, biasanya di perusahaan-perusahaan, membangun jaringan, menjual produk atau jasa, membangun reputasi, mencari cuan. Nah ini adalah tujuannya, dasarnya itu seperti ini sebenarnya media sosial itu. Tetapi nanti ini kegiatan ini kalau dilakukan secara profesional, secara rutin, dimasukkan ke platform yang benar, yes, artinya benar itu sesuai dengan algoritma. Ya, artinya tidak menggunakan hak cipta milik orang lain bila sudah monetisasi. Ini nanti bisa menghasilkan uang secara pribadi atau yang dikelola oleh perusahaan, berarti bisa mendapatkan uang untuk perusahaan. Oke, berikutnya Pak. Cara mendapatkan penghasilan dari akun media sosial. Nah, tadi sudah saya sebut jenis-jenis media sosial itu ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Yang make YouTube ada berapa persen kira-kira? Ya, yang YouTube-nya, yang subscribernya sudah di atas 1.000, siapa? Hah? Masa nggak ada? Terus TikTok, siapa? Semuanya. Yang sudah punya apa? Nek TikTok itu bahasanya follower. Followernya sudah di atas 1.000. Berapa, Dek? Sudah bisa live berarti ya? Sudah tahu namanya TikTok affiliate walaupun sekarang sudah ditutup. Belum pernah nyoba. Nah, kemarin TikTok rame itu.
Rame itu karena dia membuka layanan TikTok affiliate. Jadi jenengan nol follower, nol pengikut itu bisa jualan di situ dan bisa mendapatkan uang. Tapi sekarang ditutup tapi masih bisa jualan, Bu. Masih bisa jualan itu di TikTok. Kemudian Facebook nanti aja, Instagram yang di atas 1.000 pengikutnya. Berapa, Mas? Berapa? 7.000. Paling biasanya jenengan bikin konten paling banyak konten video apa foto? Edit video. Tentang apa? Oh gitu. Sudah mendapatkan, mungkin pernah di endorse atau belum? Hah? Hah? Oh gitu. Tapi sekarang masih dikelola toh? Pemalang. Terus pindah di Kendal. Instagramnya namanya apa? Lupa ya. Dan itu belum ada yang spesifik mengelola. Coba, yang di sini sudah ada yang benar-benar mengelola media sosialnya, belum? Belum ada ya? Oke, kalau gitu nanti kita berbicara spesifik aja, nggih. Spesifik salah satu platform bagaimana kita mendapatkan cuan dari situ. Kalau kita semuanya kita bahas nanti gelambiar. Kita fokus di Facebook saja yang menurut saya itu paling mudah. Kalau Instagram itu sebenarnya itu ya sama Pak, kali itu dikelola namanya Meta. Meta itu punya dua platform namanya Facebook sama Instagram. Tapi ketika jenengan ngupload video lewat Facebook otomatis bisa masuk ke Instagram. Begitupun sebaliknya. Tapi yang paling mudah untuk mendapatkan AdSense ya, nah bahasa YouTube-nya itu AdSense, itu Facebook sebenarnya. Jenengan belum tahu toh? Nah itu nanti saya sudah Bu. Lanjut Pak. Kita bahas Facebook, sepakat ya? Facebook ya. Semuanya sudah punya Facebook belum? Yang sudah punya Facebook ngacung. Facebook, ayo. Adik-adik berarti separuh belum ada sebenarnya. Jenengan gak ada mboten? Facebook. Nggih. Sudah ya? Selama ini apa? Desainnya apa, Mas? Lebih cenderung apa? Promosi aja. Oh, promosi. Oke. Jadi begini ya, tujuan daripada saya jelaskan sedikit, tujuan dari kita membuat akun atau channel atau platform media sosial satu adalah untuk pure untuk mencari uang. Ada yang seperti itu, Pak. Kita buat misalkan Facebook atau fanpage khusus untuk mencari AdSense. Contohnya biasanya channelnya itu diisi dengan hiburan. Contohnya kayak Mas Gondrong Labanan, tahu nggak? Gondrong Labanan itu channel mancing. Itu subscribernya udah 1 juta lebih, 1,5 juta lebih Mas itu. Itu isinya mau mancing Bu, hiburan. Orang ora tutorial, mau hobi mancing, golek iwak neng kali. Tapi dia penghasilannya itu per bulan lebih dari 60 juta. Dari YouTube toh, belum dari fanpage Facebook loh ya. Itu hanya dia pure mencari uang dari situ. Kemudian yang kedua, ini untuk branding diri. Biasanya dilakukan oleh pejabat publik, tapi dia tidak memperhatikan kontennya ini nanti apakah bisa dimonet apa tidak. Yang penting dia terkenal, yang penting kegiatan-kegiatan positifnya dia itu bisa dikonsumsi oleh publik. Itu biasanya pejabat-pejabat politis. Nah itu juga efektif. Nah, tapi ada juga pejabat politis yang sudah menyadari bahwa konten-konten itu bisa menghasilkan uang. Biasanya digarap tim ahli Mas, tim ahli. Contohnya jenengan jadi DPR ya, digarap oleh Mas Pak, ini biar kegiatan-kegiatannya jenengan diketahui oleh orang banyak, tak bikin terus kemudian tidak tak kasih backsound yang kena hak cipta. Berarti dia sudah melek dengan teknologi bagaimana caranya mendapatkan cuan. Contohnya Kang Deddy Mulyadi, tahu nggak? Ya. Pak Deddy Mulyadi itu siapa yang kata berapa juta subscribernya itu beliau? Wah kayak itu Bu. Nah beliau selama dikenal sebagai pejabat publik juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Dari apa pekerjaannya beliau dapat, gajinya ya dapat, gaji dari media sosial YouTube, Facebook, Instagram dapat semua. Itu yang sudah benar-benar memahami. Terus yang berikutnya ada untuk pure untuk mencari uang, untuk branding diri.
terus bisa juga untuk branding usaha. Branding usaha sekaligus mendapatkan penghasilan. Contohnya saya sendiri. Saya cerita sedikit Pak, flashback tahun 2018 akhir. Saya itu punya usaha pertanian porang. Saya tuh belum memahami, saya sudah cerita sedikit tadi ya. Dulu saya tidak menyadari, tidak memahami, nggak tahu YouTube itu nanti akan menghasilkan. Yang penting saya abadikan itu kegiatan nanam pohon, tak video. Itu pun videonya jelek Bu, goyang handphone elek wes lava gitu. Tapi sing nonton oke. Tapi terus Bu, setiap hari saya sama anak saya sing ngeker tanah, anak saya sing nyuting tak upload. Nah ternyata itu banyak peminatnya, banyak yang menghubungi saya tanya bibit. Makanya di tahun 2019-2020 di Jawa Tengah itu mungkin penjualan bibit porang terbesar itu saya. Nah saya bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia. Nah ini bisa membranding usaha saya jalan, kemudian saya juga dapat AdSense dari YouTube. Ada 3 hal. Makanya nanti jenengan mau pilih yang mana. Kalau adik-adik biasanya selama ini paling hanya untuk hura-hura. Wes saya yakin untuk hura-hura gitu. Artinya untuk senang-senang saja bikin konten foto-foto selfie di tempat wisata, upload. Apalagi gitu toh. Nah, nanti coba digali ya. Digali passionnya jenengan apa? Misalkan jenengan apa? Senangnya bikin jurnalistik atau editing video atau apa? Misalkan jenengan di rumah membantu jualan ibunya atau jualan bapaknya misalkan, itu dibikin aja video-video pendek dulu, jangan langsung video panjang, video reel atau video short langsung diupload gitu ya. Jadi itu tujuan apa bikin media sosial. Oke, kita fokus di Facebook ya. Bagaimana cara supaya Facebook kita itu bisa menghasilkan? Ini ada caranya. 1, Facebook profil biasa diubah menjadi mode profesional. Ayo. Saat ini yang Facebook profilnya sudah menjadi Facebook profesional. Siapa? Belum ada? Facebooknya jenengan sudah diubah menjadi profesional belum? Coba dibuka Facebook. Caranya seperti ini. Buka aplikasi Facebook. Saya jelaskan dulu ya, profesional ya. Kelebihannya begini, Facebook profil itu jumlah pertemanannya maksimal berapa? 5.000. Nek wis 5.000 berarti wis ora iso mentok ya, wis mentok ora iso. Artinya jangkauannya itu segitu-gitu toh. Tapi kalau sudah diubah menjadi mode profesional, ya, menjadi profesional, itu jangkauannya tidak terbatas, bisa jutaan. Nah, artinya kalau sudah menjadi profesional, terus pengikutnya sudah semakin banyak, jadi 10.000, 100.000, jadi 1 juta dan seterusnya. Berpotensi jenengan juga di-endorse oleh perusahaan. Terus kalau jenengan membuat konten video, semakin banyak pengikut. Bahasanya pengikut ya kalau Facebook ya, bukan subscriber ya. Kalau YouTube tuh subscriber, tapi kalau Facebook itu pengikut. Pengikut semakin banyak, maka yang menonton itu semakin banyak. Kalau menonton semakin banyak, maka nanti potensi untuk dimonetisasi akan lebih cepat. Kalau sudah dimonet, nanti iklan akan masuk. Nanti iklan apa saja yang bisa dimonet di Facebook, itu apa saja nanti akan saya jelaskan. Ada reel, ada bintang, ada langganan, ada in-stream, ada siaran langsung. Jadi ada 5. Ini semuanya bisa mendapatkan uang. Caranya buka aplikasi Facebook. Nanti akan saya putarkan video di akhir caranya mengubah profil Facebook profil menjadi profesional. Nggak punya Facebook deh, nanti bikin. Ya, yang punya Facebook dirubah aja menjadi Facebook profesional. Klik ikon titik 3 di kiri atas, pilih mode profesional, klik selesai, lalu refresh, selesai, dan upload video. Selesai itu toh. Saya berharap setelah adanya pelatihan ini atau belajar di sini nanti harus ada 1 atau 2 kawan yang mempraktekkannya. Oke ya. Ada yang sudah mulai? Sudah berhasil Bu? Enggak, sudah berhasil jadi mode profesional? Sudah ya. Nah, itu nanti tampilannya setelah itu di refresh, tampilannya akan berbeda Bu. Nanti nanti ada dashboard profesional. Ya. Ya, nanti ada berubah jadi ada namanya dashboard profesional. Berarti per hari ini jenengan seolah-olah tuh memulai dari titik 0. Kalau nanti siang jenengan upload foto atau upload video itu sudah terbaca oleh namanya insight. Namanya insight, aktivitas terbaca di insight ya. Nah, terbacanya itu nanti oh ini jangkauannya berapa, menjangkau berapa orang.
terus kemudian ditonton berapa orang, ditonton selama berapa detik, berapa menit, akan kelihatan Bu. Itu nanti akan terakumulasi. Kalau sudah mencapai 60.000 menit, ya 60.000 menit jam tayang sama 5.000 pengikut, maka jenengan sudah berhak mengajukan monetisasi. Monetisasi yang namanya iklan in-stream. Nah ini yang iklannya paling banyak duitnya nanti namanya iklan in-stream. Jadi ada dua cara ya. Facebook itu ada dua cara untuk menghasilkan uang. Satu adalah merubah Facebook profilnya jenengan menjadi profesional. Yang kedua membuat fanpage atau halaman. Tahu halaman ya? Tahu ya? Adik-adik tahu? Oke. Caranya ini, buka Facebook, buka profil, pilih halaman, klik buat halaman, nama halaman, klik mulai, terus buat nama halaman. Jenengan nanti mau bikin konten tentang apa kira-kira? Ibu muslimat aktif di muslimat, aktif ya. Kegiatan-kegiatan di muslimat ini kan banyak. Ada pengajian, ada kumpulan. Jenengan bikin konten-konten aktivitas ibu-ibu muslimat ini juga potensi, Bu. Misalkan namanya halamannya jenengan, misalkan Fatayat NU Weleri, misalkan. Itu orang-orang akan penasaran. Jenengan aktif, terus kemudian di video-videonya itu diupload di situ. Jenengan tahu apa aktivitasnya? Saya usaha. Usaha. Nah, usahanya di bidang apa, Pak? Otomotif. Otomotif itu jenengan sudah punya akun belum? Akun channel seperti ini, misalnya Facebook atau YouTube. Facebook sudah. Nah, itu nama otomotifnya jenengan bisa jadikan nama halaman. Jadi aktivitas harian di otomotifnya jenengan ini bisa diupload di situ. Jenengan bisa merambah dunia online atau penjualan secara online. Belum dilakukan ya? Belum. Nah itu setiap hari Pak, misalkan direview saja selama 1 menit. Misalkan ini shockbreaker ini keren sekali ABCD bla bla bla, diupload. Itu nanti pertama ya. Iya, di spill. Sebelum jangan udah usah banyak. Yang penting informatif. Kalau itu sering Pak, 1 hari upload 3 video aja, 3 video ya. Penting sering. Itu algoritmanya akan membaca aktivitas jenengan di channelnya jenengan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, usahanya jenengan akan banyak dikenal oleh orang. Nah, wis banyak dikenal, mestinya banyak yang order. Artinya lewat online juga bisa. Jenengan juga berpotensi mendapatkan penghasilan dari situ. Makanya sekarang itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang punya channel YouTube, Instagram sama itu. Sebenarnya untuk branding. Hanya untuk branding boleh, hanya untuk branding perusahaan. Sesuai dengan konten Anda, klik buat terus umum. Bio atau isi tentang hal yang menggambarkan akun Anda. Nah, misalkan otomotif ya di situ tentang apa usahanya jenengan atau foto yang menarik ditempelkan di situ. Identitas Anda, klik selanjutnya isi nomor WA, terus kemudian identitas Anda ini kayak KTP, nomor WA, terus kemudian nanti kalau sudah mulai hampir monet biasanya dimintai ini Pak, dimintai nomor rekening sama NPWP. Ini wajib hukumnya. Karena nanti untuk pentransferan itu wajib di nomor rekening jenengan, tapi setelah dipotong pajak, makanya harus ada NPWP. Oke Pak, dilanjut. Nah, ini fitur-fitur yang bisa mendapatkan uang di Facebook ya. Di Facebook itu ada namanya iklan reel. Sing biasanya nonton reel siapa? Pernah nonton reel betul? Video reel. Sing paling sering ditonton apa Mas? Reel apa? Tentang apa? Otomotif? Game. Wajah-wajah game ya. Game ya. Nah, jadi misalkan sebagai seorang gamer, buatlah konten tentang game, Mas. Jadi pernah lihat nggak gamer yang melakukan siaran langsung? Siaran langsungnya berapa? Berjam-jam tau? Nah, selama segitu, lewat profesional Mas, dia sambil live, sambil ditonton video, itu menghasilkan uang Mas. Dia bayangkan, dia live selama 3 jam atau 4 jam. Dia ini dibayar itu Mas. Hobinya dibayar itu. Pernah mempelajari belum? Belum ya? Coba nanti lebih spesifik, browsing lihat di YouTube bagaimana cara mendapatkan uang live game. Apa biasanya game apa Mas? Mobile Legend. Itu gede Mas duitnya Mas. Milik saya, siaran langsung saya tadi malam itu udah mau keluar fitur monetisasi. Terus kemudian saya klik siapkan dalam 1 minggu ke depan fitur siaran langsung saya di Wisata Hati itu monet.
dalam waktu seminggu ke depan. Nek saya siaran langsung, ngerekam pengajian, misalkan ada pengajian Gus Ali Gondrong misalkan, atau Gus Miftah, berapa jam itu saya dibayar. Oke, kita lanjut, kita kembali ke situ. Iklan real. Terus bintang, nek bintang ki saweran, jenengan bikin konten-konten sing menarik itu, ono sing seneng, iki biasanya ngirim bintang. Satu bintang nilainya 5.000, ada yang 1.000 rupiah. Nek jenengan dalam satu video ini mendapatkan 100 bintang kan lumayan, tapi jarang ya, duitnya cilik. Tapi tidak masalah untuk pelengkap saja. Terus langganan ini tidak usah, nih langganan ini jarang sekali. Siaran langsung tadi sudah saya bilang. Kemudian iklan in-stream lah ini, yang paling gede duitnya itu iklan in-stream. Syaratnya seperti apa? Kalau jenengan Facebook profil dirubah menjadi profesional, syaratnya harus punya 5.000 pengikut. 5.000 pengikut sama 60.000 jam tayang, baru bisa diajukan monetisasi. Tapi mas, jenengan sering bikin video, satu video yang viral itu sudah bisa memenuhi jam tayang 60.000. Misalkan satu video ditonton sampai 1,5 juta atau 2 juta misalkan, itu udah bisa itu. Ya, asalkan durasinya panjang. Tapi kalau mau 30 detik buat ditonton 1 juta ya mau sidik toh akhirnya. Nek bisa gak video ya minimal 3 menit. Kalau sudah di monet itu jenengan dapat notifikasi lewat email atau lewat akun. Baru klik, nanti tunggu 1 minggu maksimal 2 minggu sudah siap untuk menerima iklan. Sampai sini ada yang pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Santai mawon, santai. Ibu-ibu, gimana Bu? Harus punya admin. Nek kita sementara tidak perlu dulu lah Bu. Kecuali nanti akunnya jenengan tuh sudah besar, jenengan sudah sibuk untuk disuting misalkan, nggak sempat untuk editing sendiri, itu baru memerlukan admin. Admin itu kan gunanya satu untuk membantu bantu mengambilkan video atau editing atau ngupload. Tapi kalau kita masih merintis seperti ini ya, itu ya dia lakukan sendiri saja. Ya, dan nanti saya tinggal bayarin ke sokondi. Kecuali kita sudah punya penghasilan dari akun-akun yang kita kelola. Itu kan nanti bagian penghasilannya kita gunakan untuk bayar tim kreatif namanya. Jadi moga Bu. Jadi ini saya santai mawon ya. Adik-adik sekalian misalkan mau tanya silahkan, tidak harus pakai bahasa Indonesia, bahasa santai mawon terus santai. Bikin santai, moga Bu. Dari Ibu Sinten? Saya Ida dari Muslimat. Diutus oleh PAC. Sebenarnya dulu waktu saya masih muda itu saya pernah belajar membuat halaman. Masih ada, tapi saya lupa cara masak itu bagaimana. Tapi Facebooknya masih Facebook yang dulu. Masih. Artinya yang dibuat halaman itu masih Facebook yang dulu ya. Oke. Sekarang masih tidak? Iya. Oke, mohon maaf ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ida. Beliau itu dulu pernah menggunakan atau membuat halaman di Facebook, cuman karena lama tidak dipakai akhirnya lupa. Oke ya Bu. Baru saja saya buka setelah sekian bulan. Oke, ini diperbarui soal itu lain kali. Oh, dengan sudah punya banyak pengikut Bu, 2.000 pengikut. Iya. Sudah punya 2.000 pengikut, jangkauan masih 0, interaksi 0 karena baru dipindah jadi profesional ya. Jadi ini sekali dengan masukkan video di sini nanti akan terbaca Bu. Terbaca di sini. Ini ada kotak 4 ini. Nanti akan terbaca di situ. Nanti buka analisisnya. Nah, ini Bu. Nah, ini kan beralih ke Sakinah Family. Iya. Nah, oke. Ini sudah saya buka. Bentar. Nah, ini kan sudah masuk ke Sakinah Family ini. Pengikutnya baru 42. Ini yang di fanpage ya. Kalau mau kembali ke Facebook biasa, ini jangan klik ini. Terus ini titik 3. Nah, ini kan ada gambar. Ini kan Facebook profilnya jenengan. Klik aja. Nah, ini kembali ke Facebook profil biasa. Coba sebentar. Insek tidak tersedia karena ini jenengan nguploadnya langsung banyak. Jadi kalau ngupload, mohon maaf ya, kalau ngupload sudah diperubah menjadi profesional, kalau foto ya satu saja. Pilih yang terbaik. Video satu saja, jangan 2 video. Kalau promosikan postingan itu? Oh, ini berbayar. Artinya ini nggak usah saja. Biasanya gini, jenengan punya produk, itu promosi saya jelaskan ya. Itu nanti biasanya di bawah ada promosikan apa namanya?
postingan. Biasanya begini, saya punya produk minyak kemiri nih, atau apa namanya, ini Nukwa misalkan, Nu Mineral. Saya kepengen mengiklankan ini. Videonya sudah berupa iklan ya, berupa iklan. Ini kemudian saya posting, di bawah itu muncul promosikan postingan. Itu nanti jangkauannya akan, itu berbayar Bu. Jenengan bisa ambil yang paket 50.000, paket 70.000, 100.000, pokoknya semakin mahal jangkauannya semakin luas. Maka postingan jenengan nanti akan ditonton oleh banyak orang. Namanya Facebook Ads. Itu masuknya ke Facebook Ad namanya, periklanan. Makanya jenengan kalau sering-sering buka Facebook, biasanya kan ada iklan yang masuk tuh. Nah itu ya sponsor. Itu termasuk jenengan bikin itu. Lah jenengan nanti nggak dapat duit dari situ, tapi produknya jenengan akan laku keras karena ditonton oleh banyak orang. Tapi kalau jenengan sudah banyak ininya pengikutnya, maka tidak perlu menggunakan itu, nggak usah promosi-promosi Bu. Jenengan sekali upload itu sudah ditonton banyak. Intinya mempromosikan itu kita membayar supaya bisa menjangkau banyak orang. Kalau tanpa promosi misalkan pengikutnya baru 500 misalkan, itu bos 3,6 ribu itu paling yang nonton tuh paling sekian per 1%-nya lah mungkin, karena itu tidak semuanya mau menonton. Nah itu ya, jadi di situ ada promosikan postingan, itu kita membayar atas iklan yang kita masukkan. Tapi ini saya garis bawahi, kalau jenengan sudah bermain di situ, jangan sekali-kali bikin konten iklan. Contohnya gini, minyak kemiri, pokoknya saya mau jualan minyak kemiri. Ini saya bikin video mengiklankan di situ, itu tidak boleh, tidak bisa dimonet. Tapi kalau mau mengiklankan satu produk, itu bikin narasi dulu. Makanya di kayak Woko Channel, tahu ya? Woko Channel ya, Woko Channel itu sing ada komedi, pandut, plonto, oke. Itu kalau dapat endorse, misalkan kemarin Koko, jenenge Mas? Degan ya, Degan. Nah itu kan dia bikin narasi, bikin cerita, terus seolah-olah dia itu haus, terus minum hidrokoko. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau langsung mengiklankan satu produk itu nanti nggak bisa dimonet. Nah makanya biasanya konten kreator dapat endorse itu mesti dia bikin videonya itu melalui narasi dulu. Jadi begitu. Oke ya, iklan terus berikutnya. Nah, Facebook profil ini syarat supaya bisa monetisasi. Facebook profil minimal 5.000 pengikut. Kalau fanpage itu halaman ya, itu 10.000 pengikut. Terus minimal ditonton 60.000 menit, baik video panjang atau siaran langsung. Maksudnya ini diakumulasi. Video panjang itu bukan video real, tapi video real nanti akan terakumulasi di situ. Terus membagikan video siaran langsung yang memenuhi syarat minimal 5 video. Kalau kita punya akun, upayakan sesering mungkin menampakkan wajah, entah itu foto, tapi paling banter, paling bagus itu video live atau bikin konten yang menampakkan wajahnya jenengan. Itu yang paling bagus, karena algoritma YouTube atau Facebook dia akan mengetahui originalitas konten jenengan itu dari video-video jenengan produksi. Nah, itu paling penting, makanya harus direfresh pakai siaran langsung. Nah ini cara membangun konten agar menjadi besar. Entertainment. Satu, jenengan harus punya konsep. Video yang mau jenengan produksi ini tentang apa? Karena nek video ini sembarangan biasanya suwi. Tapi untuk pemula tidak masalah untuk bikin pembiasaan. Tapi kalau sudah agak profesional itu bikin konsep. Entertainment berarti hiburan tok. Ya, mancing berarti mancing tok. Itu nanti akan semakin cepat ditonton oleh orang. Misalkan tentang apalagi komedi kayak Pak Woko Channel, itu komedi tok. Itu hiburan, entertainment, komedi. Terus kemudian untuk bertujuan menyenangkan dan menghibur orang lain. Goalnya adalah mendapatkan banyak komen, like, and share. Biasanya video komedi, video entertainment itu mesti banyak yang komen, mesti banyak yang share, banyak yang like. Nah, tapi biasanya sing memproduksi video entertainment ini ya memang butuh pemikiran, konsep. Kita konsep dulu, nanti komunikasinya seperti apa. Terus edukasi, tutorial. Contohnya guru misalnya. Sing profesinya guru ada enggak di sini? Ada? Boleh?
Monggo, monggo. Boleh, boleh. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Ya, guru misalkan. Sing profesinya menjadi guru. Berarti dia kita sarankan untuk membuat video tentang bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara menghidupkan suasana dalam kelas yang baik itu seperti apa. Nah, nek wis seperti itu, setiap hari jenengan nek membuat konten sesuai passionnya jenengan rak mikir. Tadi saya udah matur sama Pak Turmudi, orang usah mikir, bikin konsep, orang usah mikir golek materi. Karena setiap hari itu mesti ada. Nek guru yo, nanti bawa tripod kayak gitu, terus kemudian dia ngajar kayak gini, Mas. Itu wis ora mikir materi. Satu, dia ilmunya tertransferkan ke murid. Yang kedua, ilmunya bisa menjangkau lebih luas ke masyarakat. Yang berikutnya branding dirinya dapat. Oh, nek gurune biasanya kok jenis seneng main media sosial, cepet terkenal, Pak. Gitu. Biasanya cepet terkenal. Nek wis terkenal biasanya wong iki wah kayak Pak, kayak. Nah, sekarang mau penasaran mesti nge-like jenis komen. Channelnya jadi gede, jadi duit. Guru loh, Terus apa lagi tuh? Terus profesi bengkel, bengkel Mas. Bengkel atau otomotif. Otomotif jenengan setiap hari di situ tuh mereview tentang produk-produk yang ada di tempatnya jenengan. Review saja, bikin video ini atau mengenalkan saja. Oh, ini fungsinya ruji atau palek ini, wah banyak dari A B C D E, pinter-pinternya jenengan. Itu setiap hari review dan review terus. Mas pokoknya seputar tentang produk-produk perbengkelan misalkan atau produk otomotif itu direview terus. Setiap hari di-upload. Terus, nenek misalkan edukasi tok, entertainment tok, itu yang paling cepat. Tapi kalau jenengan campur-campur, ya udah masalah. Seperti Facebook profil saya itu masih campuran. Ahmad Hussein itu, Facebook saya Ahmad Hussein, di sini masih campuran. Saya pas traveling kemarin saya di Wonosobo, studi banding itu, pokoknya pas di Sikunir tak upload. Terus kegiatan yang kebun tak upload. Tapi nanti nek wis memenuhi syarat itu biasanya langsung mengkerucut, Mas. Misalkan kegiatan suasana desa tok wae. Kegiatan yang sawah jangan kegiatan yang sawah tok, karena kegiatan saya itu paling di kebun. Terus kemudian inspirasi, buatlah video konten yang menginspirasi orang lain. Contohnya konten review tentang orang-orang sukses. Beda misalkan jenengan sering wawancara, Ibu sinten asmane jenengan? Bu Indah misalkan punya usaha air minum mineral dalam kemasan misalkan ya, Bu ya. Dia kan sudah sukses ya. Jenengan bikin kontennya itu sama beliau. Kemudian ada sing ngerekam wawancara, intinya ke wawancara tentang sukses story ini jenengan seperti apa, mulainya dari tahun berapa, terus susah payahnya itu seperti apa, sekarang sudah mendapatkan income berapa. Nah, dengan kita mereview orang-orang sukses, namanya kita inspiring atau menginspirasi ke orang lain. Terus akhirnya orang-orang yang menonton ini kan penasaran. Oh iya, ibu ini berusaha di bidang air mineral dalam kemasan ini selama 1 tahun kok sudah sukses. Nah, misalnya jenengan mesti, oh dia bicara-cara tips sukses seperti apa, tertarik. Ini biasanya orang akan tertarik. Ini namanya konten-konten tentang inspirasi. Terus yang berikutnya adalah konfis. Nah, konfis itu adalah sesuatu yang bikin orang yakin tentang produk Anda. Misal review tentang produk atau katalog produk. Ini biasanya Mas. perusahaan komputer misalnya atau otomotif ya, otomotif itu jenengan bikin katalog ya, video-video tentang itu produk-produk sing tertentu, bikin video, kasih penjelasan, diupload. Tapi nah ini biasanya tidak banyak yang menonton, tapi salesnya tinggi, goalnya adalah penjualan. Nah tapi ini kemungkinan kalau dominan di iklannya nggak bisa dimonet, tetapi video ini bisa membuat orang itu yakin membeli produknya jenengan. Nah, itu namanya video-video tentang meyakinkan orang lain, namanya konfis. Jadi 4 pilar untuk menentukan atau membangun pondasi bisnis konten kreator. Nah, bisa bikin video kategori entertainment, kemudian edukasi atau tutorial, terus kemudian video-video tentang inspirasi, atau yang terakhir adalah konfis. Konfis itu video-video yang membuat atau meyakinkan orang lain. Ada pertanyaan? Oh, belum. Ini kan Instagram ya? Apa Instagramnya? Ayo.
Ya udah apa-apa dibuka, nanti biar teman-temannya itu ikut mengikuti. Nah, Instagram apa? Mengikuti ya, pengikut ya? Follow ya, sama follower atau pengikut. Nah, apa ayo? Mukti. Oke, jangan lupa di-download ya. Namanya Mbak Mukti. Isinya tentang apa, Mbak? Random ya, masih random. Oke, nanti setelah kegiatan ini coba jenengan mulai mengkerucut. Jenengan senangnya hobinya apa kalau di luar? Satu aja. Menyanyi. Oke, berarti ini ya suaranya juga agak lumayan bagus lah, itu diasah. Ya. Kegiatan-kegiatan menyanyi itu diasah atau apa ya istilahnya jenengan aktivitas proses menyanyi atau apa jenenge les nyanyi. Itu nanti diasah kemudian diupload. Benarnya jenengan apa punya hobi menyanyi itu setiap saat bisa bikin video-video pendek upload, maka jenengan nanti punya channel yang sesuai passionnya jenengan. Pembawa acara MC, public speaking cocok. Saya paling setuju, seneng saya punya teman di Limbangan namanya Mbak Eva. Itu sekarang di pengurus NU juga itu, Fatayat kecamatan kabupaten Bu. Mbak Eva itu sekarang fokus di public speaking, sering dapat undangan untuk ngisi acara-acara seperti ini kayak saya ini. Tapi dia khusus materi public speaking. Jenengan Mbak, mulai dari sekarang, saya sangat menyarankan kepada anak-anak muda itu, kalau sekarang jenengan masih kelas 1 SMA, kelas 1 SMP itu, carilah bakat dan potensi yang jenengan, tekuni salah satu. Tekuni salah satu, abadikan dalam bentuk video. Jangan berpikir video jenengan yang sempurna dulu, jangan dulu. Dimulai dari hal yang paling sederhana. Public speaking, misalkan jenengan ngisi kegiatan di kampung atau tahlilan ibu-ibu. Itu kalau bisa direkam sendiri, wes pede. Itu nanti diupload di video-video di channel jenengan. Oh iya, nanti jenengan selama 2-3 tahun pasti dikenal orang. Nek wis roh videonya kok ora apik misalnya, mesti belajar. Tidak, misalkan wah tak upload tahun delok videoku kok kayaknya aku ngomongku intonasinya kurang pas ya. Jeda jarak saya ngomong satu dengan jarak kata yang lainnya kok kurang pas ya temponya. Jenengan nanti akan belajar. Tapi nek jenengan nggak direkam, nggak tahu Mbak kelemahan jenengan. Karena orang-orang di sekeliling jenengan meh ngelek iki mesti riko. Tapi nek jenengan bikin video terus tahu kelemahannya jenengan, nanti akan belajar secara otomatis. Siapa lagi yang punya bakat selain Mbak public speaking? Ada nggak? Jih, mau Pak? Mau video untuk dokumentasi. Sama dengan saya dulu. Ya. Dan setelah tahu bahwa Facebook tutorial berarti ya maksudnya tutorial cara membuat aviari. Iya, itu Oke, dengan Pak siapa tadi? Pak Sis. Terima kasih Pak Sis. Ini pertanyaan yang cukup bagus, menarik, nanti kawan-kawan yang lain bisa meniru ya. Jadi itu aviarinya dijual apa untuk sendiri Pak? Aviari itu semacam kita buat kandang, itu isi berbagai burung. Dan di situ di dalamnya itu biasanya kita kantong orientasi. Dari frame itu ada yang bisa dijual nggak? Artinya misalkan burungnya bisa ya? Bisa. Saran saya itu subscribe-nya sudah berapa itu? YouTube jenengan? Kalau subscribe masih sedikit ya? 100 ada? Lebih, oke. Saran saya itu aja dilanjutkan, berarti sudah kelihatan yang running itu konten tentang apa? Yaitu tentang aviari. Pokoknya jenengan setiap hari produksi video berkaitan dengan itu Pak. Satu, itu untuk hiburan tentang aktivitasnya jenengan, hobinya jenengan. Tapi nanti mesti setiap hari jenengan ngupload, pokoknya review tentang kegiatan itu, aktivitas itu, muter-muter tidak masalah. Orang akan semakin tertarik. Nah, wis tertarik orang nanti membeli apa yang bisa dijual dari itu. Jadi satu, jenengan dapat keuntungan dari konten kreatornya. Kedua, jenengan bisa menjual produk atau yang sesuatu yang dijual dari itu. Menurut saya itu Pak, karena sudah kelihatan. Karena untuk memperlihatkan channel ini nanti runningnya itu tentang apa itu biasanya agak sulit. Kita masih random, Mbak masih random ya. Ini nanti belum kelihatan. Ini yang banyak diminati orang ini tentang apanya, keseniannya kah, atau tentang workshop seperti ini kah.
Belum tahu. Tapi jenengan udah kelihatan tentang aviari ada yang menonton sampai 3.000 penonton, 3.000 views. Jadi jenengan saya sarankan untuk memproduksi video-video pendek maupun panjang tentang itu. Usahakan continue Pak, setiap hari harus upload. Satu. Kedua, jenengan buatlah Facebook juga. Tadi misalkan video-video yang jenengan upload di YouTube, kemudian diambil, di-spill, dipotong-potong, masukkan ke dalam Facebook. Nah, jadi kan bikin satu video bisa untuk 2 platform, masuk ke Instagram juga berarti 3 platform. Jadi gitu Pak. Jadi videonya itu jangan dibuang. Video yang udah masuk ke dalam YouTube jangan dibuang, tetapi itu bisa dimasukkan di dalam Facebook. Terus jangkauannya juga nanti akan nambah. Jangkauan di YouTube sama di Facebook. Seandainya sama-sama sudah murah, jenengan dapat penghasilan double dari AdSense. Terus kemudian kalau itu adalah satu produk yang bisa dijual, maka jenengan tidak usah susah-susah promosi. Itu otomatis jadi promosi yang paling efektif Pak. Jadi saya bisa menjual bibit porang hampir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, bahkan ke Aceh, Papua saya pernah tuh. Papua saya pernah ngirim. Itu karena YouTube Pak. Karena saya sering pada waktu itu 2019-2020 saya hampir setiap hari itu review tentang porang. Paling itu tetap kegiatan nyortir bibit, tak video. Itu bagus. Menurut saya lanjutkan saja, jangan langsung ke susu bikin channel baru. Satu channel kuasai dulu, nanti baru bikin 2. Saya punya beberapa Pak. Saya punya beberapa fanpage. Ada minyak kemiri Arjuna, tak bikinkan fanpage. Terus saya punya usaha jual beli lampu murah, itu juga punya. Terus kemudian apalagi itu Sahabat Tani Nusantara, itu isinya tentang pertanian yang fanpage Facebook, tapi jarang saya kelola. Jadi itu Pak Sis, itu lanjutkan, upayakan setiap hari bikin video tidak harus bagus, yang penting informatif, orang akan tertarik. Yang paling penting itu istiqomah, continue. Oke. Ada lagi? Santai Pak, mau gak Pak? Santai Pak ya. Nanti nek wis rampung di kode ya. Monggo. Iya Pak. Kan dalam membuat konten itu pasti kalau misalkan semuanya bikin konten itu ibaratkan dalam satu rumah ruangan itu pasti banyak sama semuanya. Nah, oke. Pak Sinten? Fikri. Pak Fikri, mohon maaf. Masih muda ya, Mas Fikri. Sudah keluarga belum? Sudah keluarga belum? Belum. Adik-adik ini masih kecil soalnya. Oke Mas Fikri, terima kasih. Contohnya gini ya, yang jenengan maksud saya paham. Misalkan ada satu pertunjukan. Ini lapangan Sambung Sari itu mana? Oh ini. Berarti tadi malam di sini ada Brewa Audio ya? Ada ya? Itu favorit saya itu. Brewa Audio. Sing son hurek itu saya seneng. Jadi gini, penggemar Brewa itu kan oke Mas ya. Brewa Audio itu mesti anggar ono sound Brewa, mesti konten kreator tahu kok kabeh itu YouTuber. Maksudnya jenengan nek satu pertunjukan satu, kemudian disorting banyak orang, terus tips yang menjadikan video itu ditonton banyak orang itu kan maksudnya. Oke. Yang menjadikan view kita banyak ya. Itu satu tadi tuh istiqomah upload. Oh jenengan tidak usah tidak usah berpikir kualitas video yang jenengan produksi harus pakai kamera yang bagus, pakai angle yang terbaik, terus kemudian kamera ya dengan resolusi yang sangat tinggi, konsep yang sempurna. Jangan berpikir itu dulu. Yang paling penting itu adalah istiqomah mengupload. Misalkan dalam satu hari jenengan upload satu video, upayakan satu video terus. Nek bisa ditambahi lagi, satu hari bisa sampai 5 video, 8 video. Saya itu kemarin yang menghasilkan banyak itu satu hari 6 sampai 8 video Mas. Itu satu. Jadi itu nanti pasti algoritmanya akan membaca aktivitas channel jenengan, itu mesti ditonton oleh banyak orang. Kedua, ya termasuk kualitas gambar ini juga mempengaruhi. Tapi yang penting paling dominan ini adalah istiqomah itu tadi. Terus kemudian kualitas gambar. Thumbnail itu juga mempengaruhi, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya itu Mas, nek saya sih menyarankan harus istiqomah wes intinya itu. Oke, ada lagi? Monggo. Saya seneng, santai aja ya. Jadi jenengan nggak usah sepaneng. Wes basa Jawa ora masalah Mas, basa guyone ora masalah.
Perkenalkan, nama saya Setiawan. Mas? Mas Kristiawan. Rizky Awalu. Dari sekolah mana Mas Rizky? SMA SMK 02 Ma'arif Rawasari. Oke, monggo. Ya, kan di YouTube itu kan satu konten. Ya. Misalnya ada orang lain yang mau re-upload, terus dikasih sedikit tambahan. Itu termasuknya mengambil video kita atau memang tidak mungkin video? Termasuk itu video konten berulang atau tidak gitu ya? Ya, tak jawab ya. Jenengan download dari YouTube milik orang lain, kemudian diupload di akunnya jenengan. Ya, gitu ya. Itu termasuk nganu Mas. Nanti masuknya ke konten berulang. Oh, enggak copyright, beda. Copyright itu adalah apa namanya? Kontennya jenengan itu sudah di hak cipta, itu copyright. Tapi kalau misalkan hanya video miliknya teman hiburan, balapan drag misalkan, wih gua api gitu, ben viral tak upload di YouTube saya, langsung comot, ora tanpa edit ya, editnya mau thumbnail toh, itu jenengan kena suatu saat ya, toh suatu saat satu, nek sing duwe video iki membolehkan, ndak boleh jenengan dilaporkan ke YouTube, nanti videonya jenengan dihapus oleh YouTube, bisa Mas, atau dihapus oleh thumbnail jenengan yang jenengan ambil, itu bisa. Kedua, itu bisa masuk ke konten berulang. Setelah itu nanti ditonton sampai 100.000, 200.000, 500.000 misalnya, bahkan 1 juta. Itu bisa masuk terdeteksi jadi konten berulang. Kecuali jenengan ambil video, kemudian diedit, suaranya agak sedikit dirubah, agak dipercepat sedikit misalkan. Terus kemudian dikasih apalagi Mas? Yang asalnya ukurannya itu 9 banding berapa itu? 16 atau 16 banding 9 jenengan rubah jadi 1 banding 1. Terus kemudian jenengan kasih detik apa menitan loh. Klik angka gitu kan. Terus itu pokoknya jenengan rubah secara ekstrim, edit total. Itu tidak masalah. Tapi kalau jenengan mau ngambil kemudian dikasih hanya diedit, dikasih lapisan, kedeteksi Mas. Kalau misalkan mau model re-upload harus diedit total, ekstrim ya. Itu ya. Jadi kena konten berulang. Beda ya konten berulang sama copyright. Karena gini Mas, jenengan ambil semua pengajian itu nggak kena copyright Mas. Mesti aman, lolos dari copyright. Tapi suatu saat nek wis gede Mas kontennya jenengan, kena konten berulang. Aku ngalami soalnya. Oke ya, ada lagi? Jadi konten kreator itu sebenarnya paling mudah sebenarnya adalah eksekusi, mulai. Ojo mikir sing sempurna dulu, sing penting dimulai. Saya coba jenengan nanti WA nomor saya tunggu videonya jenengan pertama kali. Pak, ini video saya yang saya bikin pertama kali setelah mengikuti pelatihan. Nanti kirim ke saya. Nah, nanti apa namanya ya kita belajar bareng, bisa lewat WA atau apa. Kalau pas saya bisa saya balas, tapi kalau enggak saya balas mungkin wes di bawah itu atau ping nama saya ini yang tadi ikut pelatihan misalkan, itu biasanya kelihatan lagi. Tapi nih wes 1 hari kok nggak tak balas, biasanya wes ningisor. Waktunya sudah habis. Oke, sebelum saya akhiri, 1 pertanyaan lagi masih ada? Monggo Bu. Copyright, konten berulang, terus kebijakan monetisasi partner. Caranya harus video original. Video original itu video buatan sendiri. Nggih. 1 video original. Upayakan kalau ngasih backsound itu musik gitu loh Bu. Nah itu hati-hati, jangan asal backsound yang viral itu jangan. Nah itu karena itu kena hak cipta. Pokoknya jenengan kok di situ tiba-tiba tidak ada suarane, jenengan kena hak cipta itu. Kalau dibisukan berarti malah aman. Tapi nek orang dibisukan malah nanti nek wis jenengan sudah monet, otomatis langsung kehapus. Uangnya, fiturnya dicabut. Backsound. Kan Bu, jenengan kalau bisa cari di YouTube free backsound atau backsound no copyright.
backsound aktivitas dapur no copyright nanti akan muncul. Itu nanti backsound yang no copyright nanti akan muncul. Ya, nah itu nanti kalau misalkan jenengan videonya udah dirasa bagus, komunikasi udah bagus, nggak usah pakai backsound. Tapi kalau memang harus pakai backsound, pilih backsound yang no copyright, bisa dari YouTube atau dari platform mana. Pokoknya upayakan konten original buatan sendiri. Gitu aja. Ada lagi? Cukup ya? Untuk ngobrol kita, sharing kita hari ini saya kira sudah cukup. Nanti bisa ditindaklanjuti di rumah, dipraktekkan. Tidak harus sempurna. Untuk memulai tidak harus sempurna ya. Handphone yang ada dulu, bisa nanti videonya jenengan dikirim ke saya, nanti tak komene. Oh ini kurang iki, nanti tak komene. Ya, jadi saya bukan orang yang ahli, mungkin belum tentu saya ini lebih pintar dari jenengan di bidang yang lain, tetapi di bidang ini saya sudah memulai dan alhamdulillah sudah ada penghasilan dari media sosial. Oke, terima kasih. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kami sampaikan pada Bapak Manjusen yang sudah menyampaikan pengalaman ya, apa yang sudah disampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah dijalankan. Semoga nanti bisa diikuti oleh teman-teman semua yang ada di sini dan nantinya semoga saja ya ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk menjalankan dan nantinya bisa menjadi salah satu ladang untuk mendapatkan cuan katanya gitu. Amin.